Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan nikmatnya kita semua dapat berkumpul kembali bersama di Thalibul Ilmu kelas fikih pada pagi hari ini. Semoga apa-apa yang akan kita pelajari, apa-apa yang akan kita lakukan pada kelas pada pagi hari ini semuanya mendapatkan rahmat dan juga karunia dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Dan semoga kita semua sebagai umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau mendapatkan syafaatnya hingga ke yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'ni bima 'allamtana wa 'allimna man yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, marilah kita memulai kelas pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya seperti biasa kita akan diawali oleh tilawah dan sari tilawah yang akan dibawakan oleh Umi Yuyun dan Ukti Sarah. Kemudian nanti kita akan ada pembacaan kaidah materi dari materi ke-19 sampai 23. Kemudian nanti ya kita seperti biasa ada diskusi ya untuk materi hari ini. Baru kemudian ditutup oleh pembacaan doa dengan Ustazah Neneng. Baik, untuk selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan kalam ilahi yang akan dibawakan oleh Umi Yuyun dan sari tilawah oleh Ukti Sarah. Persilakan Umi Yuyun dan Ukti Sarah. Syukran jazakillah khair Uminda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu cenderung kepada orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka. Sedangkan kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan.
dan laksanakan sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan, itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, baik. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama untuk pembacaan materi dari kitab Bidayatul Hidayah, mulai dari materi ke-19 ya. Materi ke-19 ini akan dibawakan oleh siapa ya, Umi Rusnya? Umi Oleh Katarina kan tidak ini. oleh Ustazah langsung. Ustazah Oh, Mutia. baik. Baik ya. Ya, kepada Ustazah Mutia dipersilahkan. Oh, diriku ya. Iya, 19. Jadi pembuka nih, euy. Masya Allah, Ustazah. Apa itu? Membasuh tangan ya? Basuh tangan ya? Materinya. Cara membasuh tangan, batasan Nah, dan doanya. cara Oh ya, membasuh. baik. Iya, benar, Sebentar. Ustazah. Tadi ada chat di ruang apa nih? Oh, baik, baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Ustazah. Pagi ini kita ketemu lagi dalam kajian rutin kita, yaitu tentang kitab Bidayatul Hidayah. Saya mau ingatkan dulu sebelumnya bahwa kitab ini kitab kelas 2 ya. Kalau masih bilang, wah kok praktek wudhu lagi, basuh tangan lagi. Nah ini memang cara basuh tangannya berbeda dengan yang biasanya. Makanya saya kalau bikin flyer itu, tata cara berwudhu perspektif Imam Ghazali. Orang akan tahu kalau perspektif Imam Ghazali itu mungkin lebih dalam maknanya, lebih agak tasawuf ya, agak tasawuf. Apa sih tasawuf itu? Nah, nanti dah itu panjang juga itu nanti butuh satu waktu kajian dibahas asal tasawuf itu. Cocoknya ya buat yang udah lingsir, yang udah pensiun, karena fokus kepada ibadah saja itu, kepada ibadah lillah ta'ala. Baik, masuk ke tata cara membasuh tangan, batasan dan doanya. Oh ya, saya ini menggantikan Ustazah Kartarina karena beliau tadi dalam perjalanan ya, mungkin sekarang sudah transit, tapi beliau nggak bisa buka laptop, mungkin belum ketemu tempat yang nyaman. Kita maklumin dan mungkin ke depan beliau hanya boleh nyimak ya. Kalau ngambil jadwal nanti yang lain jadi pada bingung gitu untuk menggantikan pas. Memang beliau ini agak random orangnya, sibuknya maksudnya gitu. Kadang lagi longgar melonggar gitu. Kadang jadinya pengen ngaji, tapi lagi sibuk kadang dadakan gitu. Karena beliau mungkin wakil rektor atau dekan gitu. Begitulah pejabat. Tapi syukurlah kalau beliau masih semangat bergabung di sini. Besok sampaikan saja Mbak Nia, keputusan saya, beliau nyimak saja. Nanti kan boleh terlambat masuk begini, nyimak saja terus. Ada nggak beliau? Udah masuk belum? Belum ya? Belum ada Belum. Ustazah. Oke. Baik, summa eksil yadaka al yumna. Kemudian basuhlah tanganmu yang kanan. Summa al yusra ma'al mirfaqaini. Kemudian basuh yang kiri beserta kedua sikunya sampai pertengahan lengan sebelah atas. Kalau ini kan sampai siku,
Bahkan beliau menyebutkan sampai pertengahan lengan yang kalau di sana tangan kanan ya saya kelihatannya. Ini pakai tangan kiri nih sebenarnya. Soalnya tadi foto-foto gitu, saya tangan kanan nampaknya tangan kiri. Jadi sampai siku basuhnya tapi lebihkan sampai pertengahan lengan yang atas, bagian atas. Karena sesungguhnya perhiasan di surga nanti sampai di tempat yang terkena air wudhu. Nah, perhiasan di surga kalau misalnya pakai gelang, ini gelangnya sampai sini ya. Gelangnya sampai atas. Terus kalau misalnya air bercucuran tuh, air wudhunya kan kalau bisa jangan dibasuh. Nanti, wow, bertatahkan intan berlian tuh perhiasan. Kayak orang-orang sana itu. Dan ketika membasuh tangan kanan, kul inda ghuslil yadil yumna. Ketika membasuh tangan kanan, ucapkanlah doa ini. Allahumma atini kitabi wa hasibi hisaba yasira. Allahumma atini kitabi biyamini. Semoga engkau berikan kitabku, kitab catatan amal, amal kebaikan, amal buruknya itu ya. Biyamini dengan tangan kanan. Dan hisab perhitungan amal-amal lah diriku dengan hisablah maksudnya. Hisablah diriku dengan hisab yang ringan. Kemudian ketika membasuh lengan kiri, ucapkan doa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali au min wara'i dhahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pemberianmu terhadap kitabku dengan tangan kiri. Otomatis kalau terima tangan kanan itu adalah pertanda bahwa amal-amalnya itu baik. Jadi kebalikannya bahwa kalau diterima dengan tangan kiri, tandanya amal-amalnya itu buruk. Makanya dia berlindung kepada Allah. Jangan sampai menerima buku amalannya itu dengan tangan kiri. Kalau di sini tangan kiri nih, tangan kanan. Jangan sampai terima tangan kiri. Kalau tangan kiri yang menerima, berarti tandanya amalan-amalan yang tercatat itu hanya amalan buruk. Tapi kalau terima dengan tangan kanan, isinya adalah amalan-amalan kebaikan. Nah, begitu pembahasan yang saya baca dari buku. Silahkan dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah yang sudah membuka kaidah materi nomor 19. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan materi ke-20 yang akan dibawakan oleh Umi Reni Sutoresmi. Kepada Umi Reni dipersilakan. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perdana saya review materi. Kalau ada yang salah atau kurang, mohon dikoreksi ya Ustazah. Nah, Baik, Bosku. ya kita mulai untuk review materi ke-20, yaitu mengenai cara menyapu sebagian kepala dan doanya. Ini untuk apa ini hadisnya atau apa? Tulisannya Arab semua, ndak ada harokatnya, jadi saya ndak berani baca, takut salah. Baca terjemahannya aja. Kemudian ratakanlah kepalamu dengan mengusap. Caranya yaitu dengan membasahi kedua tanganmu dan menempelkan pucuknya jari-jari kanan dengan pucuknya jari-jari kiri, dan meletakkannya di depan kepala, lalu menjalankannya sampai tengkuk, dan dikembalikan lagi sampai depan kepala. Ini baru dihitung 1, lakukanlah hal tersebut 3 kali. Begitu juga dengan anggota yang lainnya. Harus Dan pakai video, harus open cam ini.
Oh iya, sudah. Caranya ya. Sebentar. Sambil dibaca sambil dipraktekin. Iya. Eh, doanya itu ketika mengusap kepala, ucapkanlah doa berikut. Allahumma ghithni birahmatika wa anzil alayya min barakatika wa azillani tahta zilli arshika yauma la zilla illa zilluka. Allahumma harim sya'ri wa yash wa bash wa bashari Wabashari. wa bashari 'alan nar. Artinya, ya Allah, selubungilah aku dengan rahmat-Mu dan turunkanlah berkah-Mu kepadaku dan naungilah aku di bawah naungan-Mu di hari tiada naungan kecuali naungan-Mu. Ya Allah, halangilah rambut dan kulitku dari api neraka. Jadi untuk prakteknya kurang lebih seperti ini ya, yang tadi dibilang apa, pucuk-pucuk jari itu. Ujung-ujung jari maksudnya jari kiri ini kan tangan kanan dan ini tangan kiri, jadi dipertemukan masing-masing. Seperti ini kurang lebih praktek di kepalanya. Ini di sini, dari sini sampai ke sini. Ini hitungnya 1 kali, kan balik lagi itu 1 kali. Nah, terus dari depan lagi sampai belakang, balik lagi 2 kali. Terus dari depan lagi sampai belakang, balik lagi 3 kali. Jadi dari depan, belakang, balik lagi ke depan. Itu dihitungnya 1 kali. Jadi kalau sudah ke belakang, terus ke depan ini kan jadi rambut yang belakang itu kena air juga ya. Nah begitu kurang lebihnya. Terus mengusap seluruh kepala atau sebagiannya, ini adalah termasuk rukun wudhu yang keempat. Mengingatkan kembali rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh wajah, ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap kepala, kelima membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib. Di sini membasuh kepala ada beberapa pendapat dari 4 mazhab. Mazhab Imam Maliki itu mewajibkan seluruh kepala diusap. Mau caranya diguyur pakai gayung atau kepalanya dicelupin ke apa ember atau ke bak gitu ya. Pokoknya itu basah semua kepalanya kan. Cuma ada lagi cara yang lebih afdol yaitu seperti yang tadi, yang seperti ini 3 kali. Tadi itu referensinya emang menyebutkan diguyur atau dicelupin. Enggak, ini aja kan karena seluruh kepala gitu ya, boleh diguyur kan gitu. Caranya gitu, boleh diguyur atau dengan cara gimana gitu ya. Boleh diguyur pakai gayung atau gimana. Pokoknya basah semua kepala itu Imam Malik. Terus yang afdolnya itu kan seperti yang tadi. Itu yang sunnah, kita mendapatkan sunnah. Dengan begitu kita mengamalkan sunnah yang seperti tadi 3 kali balik. Ngomong-ngomong soal sunnah, saya jadi ingat pernah dapat materi dari Ustazah Fadilah perkara sunnah, yaitu 1. Melengkapi kekurangan amalan yang wajib, 2. Dicintai Allah, 3. Allah berikan petunjuk pada hambanya melalui kaki dan tangan kita, keempat, doanya dikabulkan, kelima, akan sangat dekat dengan Rasulullah di surga, keenam, dosa-dosa akan berguguran, ketujuh, diangkat derajatnya di sisi Allah, kedelapan, mendapatkan pahala yang besar, 9, sebagai penjaga agar tidak mudah meninggalkan amal atau ibadah yang wajib. Jadi tadi yang dibahas 3 kali itu ada afdolnya dan mengikuti sunnah. Lalu melanjut pada perbedaan pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal. Itu ada 2 pendapat. Yang satu pendapat seperti mazhab Imam Maliki, yaitu seluruh kepala diusap.
Pendapat kedua dari Imam Ahmad bin Hambal yaitu harus lebih dari separuh. Separuh itu cukup, tapi kalau kurang dari separuh itu tidak sah. Dan pendapat Imam Abu Hanifah yaitu 1, ujung rambut minimal harus kena air. Yang kedua itu 1/4 harus dibasuh. Kalau kurang dari 1/4 tidak sah. Nah, kebanyakan kita memakai mazhab dari Imam Syafi'i, yaitu walau hanya sebagian, walaupun sedikit rambut itu sah. Misalkan 1 helai rambut diusap itu sah. Namun dengan catatan rambut itu tidak keluar dari wajah. Misalkan rambut kita tuh keriting gitu ya, meringkal-meringkal gitu. Kalau ditarik itu panjang sampai ke bawah leher. Nah, kita usap yang ujungnya aja. Jadi kan lewatin wajah ya, itu tidak sah. Itu. Jadi yang sempurna itu mengusap semuanya menurut Imam Syafi'i, tapi kalau sebagian itu boleh gitu. Ya begitu saja Ustazah. Demikian pembahasan untuk mengusap kepala yaitu materi ke-20. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jazakillah khairan kepada Umi Reni yang sudah memberikan materi nomor 21. Kemudian selanjutnya materi 21 akan dibawakan oleh Umi Rusni ya. Tafadholi Umi. Naam, jazakillahu khairan kasiran Uktinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ummahat, Ustazah, izin Ana hari ini mereview untuk materi ke-21 tentang mengusap kedua telinga dan doanya. Tummamsah, kemudian usaplah, udhunaika, kedua telingamu, dhahirahuma wa batinahuma, luar dan bagian dalamnya, bima'in jadidin, dengan air yang baru. Jadi bukan dengan air yang bekas sisa. Jadi memang harus dengan air yang baru. Wadakhilu, dan masukkanlah musabbihatika, kedua jari telunjukmu. Jadi jari telunjuknya kita dimasukkan kemana? Fi somahi, dimasukkan ke dalam lubang. Udhunaika, ke dalam lubang telingamu. Kemudian wamsah, dan usaplah, udhunaika, telingamu, bibaltoni, jadi bagian luarnya dengan bagian dalam perut. Jadi perut jempol ya, perut jempol. Ibham maika, dengan jari jempolmu, jadi bagian perutnya tapi di bagian luar. Jadi nempel bagian ininya, nempel di bagian luar, kemudian jari telunjuknya kita masuk ke dalam. Nah ini seperti ini ya usapnya. Dan ini dibersihkannya. Wakul, dan ucapkanlah, kemudian kita berdoa di saat kita membersihkan telinga kita. Setelah kita ambil air terus kemudian kita usap telinga kita seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kita berdoa, Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku minal ladzina, termasuk dari orang-orang yang yastami'una, orang-orang yang mendengarkan al-qawla, ucapan, fayattabi'una, kemudian yang mengikuti ahsanahu, yang terbaik dari ucapan tersebut. Allahumma, ya Allah, asmi'ani, perdengarkanlah aku, mudiyal jannatu, penyeru ahli surga, fil jannati, untuk ke dalam surga, ma'al abror, bersama orang-orang yang baik. Di sini untuk yang mengusap kedua telinga kita, Ana dengarkan juga saja dari Buya Yahya bahwa di saat mengusap kepala pun maka sunnah juga untuk membasuh kedua telinga. Jadi setelah tadi usap kepala, kemudian ada yang langsung melakukan mengusap telinganya gitu. Tapi ada juga memang yang terpisah, jadi udah usap terus baru ambil air lagi, kemudian baru usap lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mana nanti insya Allah mungkin bisa kita
sambil pelajari lagi ya Ustazah. Karena ada juga yang langsung habis setelah membasuh kepala kemudian langsung usap telinga gitu. Tapi ada juga yang terpisah, udah usap kepala kemudian baru telinga. Nah, seperti itu saja yang Anda bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan kepada ummahat juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ummu Inia ya atas penjelasannya tentang materi 21 bagaimana membasuh telinga. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama untuk materi ke-22 yang akan dibawakan oleh rekan kita Uti Sarah. Ya, Uti Sarah dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No, materi 22 membasuh leher dan doanya. Tuma nggak ada rokatnya. Kemudian usaplah lehermu dan ucapkanlah Allahumma fakirokobati minan nar wa a'udzubika min salasili wal aglal. Ya Allah, lepaskanlah leherku dari api neraka dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantai dan belenggu. Nah, nggak ada yang itu, nggak ada rokatnya, Mbak. Baik, ada tambahannya Uti Sarah? Ya udah, cukup. Ya, baik. Jazakillah khairan katsiran Uti Sarah. Baik, untuk selanjutnya berarti materi ke-23 ya. Ini akan dibawakan oleh rekan kita Ummu Kenta ya. Baik, Ummu Kenta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya deg-degan ya sama semua, Masya Allah. Karena kurangnya ilmu, fakirnya ilmu saya. Cuman saya mengemban amanah dari dari ustazah. Jadi mau nggak mau harus mau. Siap nggak siap harus siap. Jadi alhamdulillah tadi semalam saya cari referensi sana sini, minta tolong sahabat saya apa yang bisa saya persembahkan untuk hari ini. Alhamdulillah sahabat saya memberikan referensi, diminta saya untuk nonton YouTube Ustadz Adi Hidayat. Jadi hari ini saya mungkin memberikan materi yang saya pelajari tadi subuh di YouTube Adi Hidayat. Saya sedikit rangkum ya sahabat semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah saya diamanahkan untuk membacakan nomor 23 ya. Kaidah 23. Cara membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki dan doanya. Ya. Sama seperti Dek Sarah, saya juga nggak bisa karena tulisan seperti Umi Reni, saya nggak bisa baca yang karena huruf gundul, jadi saya baca Indonesianya aja ya. Mohon ridhonya ya sahabat ya. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan, kemudian yang kiri berserta kedua mata kakinya. Dan sela-sela jari-jari kaki yang kanan dengan jari kelingking tangan kiri dimulai dari jari kelingkingnya, kaki kanan sampai jari kelingkingnya kaki kiri. Dan engkau masukkan jari kelingking tangan kirimu dan sebelah bawah jari-jari kaki tadi. Dan ucapkanlah Allahumma sabit qadami ala siratim mustaqim ma'a aqdami ibadika sholihin. Ya. Sahabat semua, mungkin tadi udah mendengar ya sahabat-sahabat menerangkan bab 19, 20, 21, 22 ya. Hanya saya sedikit menerangkan seperti yang saya tadi dengar dari Ustadz Adi Hidayat tadi subuh. Kita harus memakai air mutlak ya, yang disebut dengan air tohur ya. Yang saya dengar, jika salah tolong diluruskan ya Ustazah. Terus kita tidak diperkenankan buang-buang air pada semestinya yang disebut dengan israf mubazir. Karena itu seperlunya
dan tidak perlu besar-besar airnya. Jadi jika kita pengen berwudu, kita nggak boleh diharapkan jangan buka besar-besar gitu. Jadi secukupnya saja. Jadi secukupnya kita buka ya, kita buka airnya, terus airnya kita buka, terus kita tutup. Jika sudah ada di genggaman tangan kita tutup ya. Kita tutup terus kita basuhkan ke kaki kita. Pertama, ini anggap ya kaki ya. Kalau kaki saya perlihatkan kan nggak kurang baik ya. Jadi ini kita anggap kaki kita ya. Jadi kita sela-selakan di sela-sela jari-jari kita. Setelah itu kita usapkan di belakang kaki kita, gitu ya, belakang sampai ke ini. Memang airnya tidak akan cukup banyak, gitu ya. Tapi insya Allah bersih. Insya Allah bersih. Gitu ya. Nah, caranya ya gitu ya. Tadi saya lupa ya. Caranya ambil air di tangan lalu dibasuhkan. Ada 3 bagian. Jadi 3 bagian yang harus kita lakukan. Jangan lupa harus selalu bagian kanan dahulu. Jadi kanan dahulu ya sahabat-sahabat ya. Tangan dahulu tumpahkan, lalu basuhkan ke sela-sela jari kaki bagian depan, bersihkan bagian kaki depan ya, sela-selanya, terus ke bagian belakang. Walaupun airnya tidak cukup, tapi insya Allah bersih. Untuk mengusap bagian pertama, sampai ke mata kaki ya, sahabat semua ya. Kita tunaikan bagian belakang sampai tumit. Bisa 2 saja cukup, atau kita misalkan 2 kali tidak cukup, bisa 3 kali ya, karena ada versi dari ada bab wudhu yang ada versinya macam-macam, ada yang 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jadi versi 1 kali itu oleh sahabat Nabi Rasulullah SAW yang namanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia di kitab Al-Bukhari 21 bab wudhu. Kalau salah ini ya saja luruskan ya. Maraton yang membahas wudhu 1 kali. Jadi cukup wudhu kita 1 kali. Tidak diharuskan juga 3 kali. Boleh 2 kali. Kalau 2 kali, versi 2 kali itu subtopik 22. Versinya Abdullah bin Zaid. Babullah maroktaini. Itu 2 kali. Nah, kalau yang versi 3 itu Allah ta'alu anhu sub 23. Salasun. Jadi 3 kali. Jadi kita wudhu tuh nggak mesti 3 kali. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali boleh. Gitu. Kalau Ustadz Hadi Hidayat beliau 2 kali. Terus beliau juga biasa untuk mencari wudhu, tempat wudhu itu dia mengarah kiblat. Itu tidak diharuskan ya, tapi beliau selalu mengerjakan sesuatu yang menghadap kiblat, untuk mengerjakan kebaikan yang menghadap kiblat gitu. Jadi beliau tidak mengharuskan, tapi kebiasaan baik beliau seperti itu. Itu ya sahabat-sahabat. Terus kalau menggunakan gayung itu cukup dengan 250 ml. Jadi 250 ml itu juga berlebih. Saya nonton tadi subuh berlebih. Jadi cukup sedikit saja. Cukup sedikit gitu. Ini kaki ya, cukup sedikit, kasih sedikit dipeperkan ke sela-sela gitu. Cukup, masih berlebih gitu. Terus kita ke kanan dulu, kiri, langsung ke kiri ya. Caranya sama aja seperti kanan ya, caranya. Lalu ya yang penting jangan mubazir. Menggunakan air itu jangan mubazir. Menghadap kiblat jika bisa dikerjakan lebih bagus. Berniat sunnah, pokok-pokok dan tertib. Tidak sambil diskusi atau ngobrol-ngobrol. Supaya fokus dalam berwudu dengan batin yang nyaman. Ya, sahabat-sahabat, usahakan tidak boleh ngobrol, berbicara yang tidak penting. Karena kita sedang membersihkan tubuh kita. Kita sedang membersihkan dosa-dosa kita yang selama ini kita kerja, yang tangan kita mungkin berbuat dosa, kaki kita mungkin berbuat maksiat. Itu dari cepritan airnya itu
dosa-dosa kita hilang. Gitu. Saya ngomong kayak gini kayak mau nangis. Mohon maaf ya sahabat-sahabat saya tuh kalau udah ingat dosa, banyak dosanya soalnya. Masya Allah. Jadi sedih gitu kalau ingat dosa. Jadi kita bertobat, kita bertobat gitu sama Allah. Jadi kita kalau wudhu ya, jangan kita nggak berbicara biar kita khusyuk. Karena sebagian ulama menyarankan saat dibasuh nadhofah luarnya, tetapi juga harus ada sifat al-khunul, qodiyah, yang dimaksud tohuroh, bersihnya luar, suci di dalamnya. Jatuhnya dengan wudhu. Masya Allah. Dosa-dosa kita jatuh dengan jatuhnya air wudhu gitu. Ya, sahabat semua. Jadi jelas saya ini mohon maaf ya, ilmunya memang belum banyak, jadi cuman bisa memberikan referensi dari Ustadz Adi Hidayat. Semoga referensi yang saya baca bisa yang saya rangkum bisa bermanfaat ya. Terus untuk doa-doanya bentar ya sahabat ya. Saya buka HP dulu deh biar nggak ini ya, biar nggak sedih-sedih. Afan ya sahabat. Ada ya sahabat. Lalu arti dari kita saat membersihkan tangan-tangan kita, ya Allah tetapkanlah kedua telapak kakiku di atas siratal mustaqim, jembatan yang lurus, bersama telapak kakinya hamba-hambamu yang soleh-soleh. Begitu juga engkau ucapkan ketika membasuh kaki yang kiri. Allahumma inni a'udzubika tazula qadama ala sirati finnari yauma nazila aqdamal munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari terplesetnya kedua telapak kakiku dari sirot di neraka di hari. Terplesetnya telapak kaki orang-orang munafik dan orang-orang musyrik. Dan naikkanlah air sampai pertengahan kedua betis dan jagalah seluruh pekerjaanku. Gitu aja ya sahabat. Nggak bisa nurusin lagi. Kayaknya udah cukup deh saya gitu ngomongnya. Ustazah jika salah tolong diluruskan ya Ustazah. Afwan, jazakillah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran. Ummu Kenta, Masya Allah ya, pemaparan materi ke-23 mengenai membasuh kaki. Ya, baik, karena sudah semua pembacaan materinya, mari kita diskusi. Atau Ustazah ada yang ingin ditambahkan dahulu Ustazah dari semua yang tadi sudah dibacakan ya, ataupun yang ditambahkan materinya oleh sahabat-sahabat kita yang lain, Ustazah? Ini materinya gantung loh, tinggal 2 lagi masuk ke bab mandi. Terus Dia bab mandi gimana Ustazah? jadi Nggak ada yang siap Ustazah. Tadi nggak persiapin Ya. gitu. Sebentar saya ulas sedikit ya. nah, Ustazah. Hai. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Jadi tadi pembacaan materi dari menyapu sebagian kepala ya. Sebagian kepala tadi ada banyak pendapat-pendapat yang disebutkan oleh Ukhti Reni dan praktek-prakteknya.
Tadi kalau dari materi yang ada tuh cara mengusap ya. Mengusap dengan membasuh itu kan beda. Kalau mengusap itu tangan kita dibasahin kemudian diusapkan. Kalau membasuh itu airnya dibawa gitu. Airnya prok gitu kan. Airnya ke tangan, air ke kaki itu membasuh semua. Kalau kepala kemudian kuping itu mengusap, ya kan? Mengusap. Nah, tadi makanya saya perjelas tadi, emang di kita preferensinya itu boleh diceburin gitu. Nah, itu salah satu yang dilarang. Jadi nggak boleh diceburin kepalanya atau wajahnya atau kepalanya ke dalam air. Nah, kalaupun disiram sama air segayung juga semua pendapat ulama tidak ada, tapi mengusapnya yang berbeda. Kalau Imam Malik mewajibkan semua kepala itu dengan mengusap, tidak dengan mengguyur gitu. Mandi dong kalau diguyur. Dan tadi caranya di dalam kitab ini menautkan ini dua pucuk jari kedua tangan. Jadi ketemu ini tidak hanya yang ini ya, tidak hanya yang ini, tapi lima-limanya. Jadi gini. Maksudnya begitu. Itu kebanyakan yang cowok-cowok itu yang sering perhatikan di Mekah itu banyak yang pakai Imam Malik, Imam Maliki. Semuanya satu kepalanya. Dia basuhin anunya tangannya kemudian dia putar-putar. Gitu. Nah, begini caranya. Itu doanya harus dihafal ini. Kemudian mengusap kedua telinga. Oke. Tadi saya mau nyampein apa ya? Oh ya, tadi Uktinia bilang, bukan ya, baca di sini kan, itu dengan air baru. Meskipun ini sunnah, usap telinga kan sunnah ya. Usap telinga itu sunnah, bukan wajib, tetapi sebaiknya memakai air yang baru. Nah, tadi juga disebutin ada banyak yang udah ngusap rambut, kemudian dia ngusap telinga kan. Dia ngusap rambut terus begini sampai 3 kali gitu. Nah, kalau misalnya 1 kali saja dia boleh. Jadi ngusap rambut kemudian telinga udah. Tapi kalau sampai 3 kali dia berturut-turut begitu, dia sudah merancukan basuhannya. Wudhunya bisa batal karena dia ngusap rambut terus telinga. Kan sebenarnya sudah berakhir tuh, sudah harus ke kaki. Tapi kalau ngusap lagi ke telinga lagi nggak boleh. Tadi kan Umu Kenta tuh bilang kita boleh membasuh 1 kali, 2 kali, 3 kali, ya kan? Kalau di sini kan dibolehkan 3 kali biar lebih sempurna gitu kan. Nah, kalau tadi ngusap rambutnya kemudian disambung dengan telinga itu berarti dia cukup sekali saja. Nggak boleh 2 kali, 3 kali. Karena kalau dia usap rambut, telinga, usap rambut, telinga, usap rambut, telinga, berarti kan kacau dia. Udah ngusap telinga kok balik lagi ke rambut gitu. Kalau mau ya rambut dulu habiskan 3 kali, baru telinga 3 kali gitu. Oh, berarti kalau yang langsung ke telinga cukup sekali aja ya Ustazah ya? Berarti 1 kali dia wudhunya itu basuhannya. Oh, nah. Karena telinga itu juga akan sunnah. Nah, ya, siap. Cuman tadi disampaikan sama Ukti Reni bahwa perkara sunnah itu penting sekali. Terus membasuh leher dan doanya ya. Basuh leher juga sebenarnya kan perkara sunnah. Nah, tadi itu saya dari awal bilangin, ini memang orang tasawuf tuh begitu. Perkara sunnah tuh dibanyakin, di samping perkara wajibnya dilakuin gitu. Kalau yang makruh-makruh jangan sampai dideketin. Namanya warok. Yang halal aja kalau berlebihan tuh nggak boleh. Ya.
Jadi kadang mengusap leher ini sebenarnya menyempurnakan basuhan itu loh, wajah, basuhan telinga, dan basuhan di kepala ini. Menyempurnakan. Ya Allah, lepaskanlah, Allahumma fakhi raqabati minan nar. Wa'udzubika min salasili wal aghlal. Ya Allah, lepaskanlah leherku dari api neraka dan aku berlindung kepadamu dari rantai-rantainya dan belenggu-belenggunya. Tadi kan disebutkan kalau membasuh tangan nanti perhiasannya sampai di mana dia basuhannya. Nah, kalau misalnya kita kepala ini diusap seleher-lehernya, perhiasannya nutup sini udah kayak jilbab nutup orang yang mau perang itu loh, apa namanya, zirah bertatah berlian. Nah, itu tidak bisa disentuh oleh api neraka. Luar biasa. Kemudian basuh kedua kaki hingga mata kaki dan doanya. Oke, tadi Umu Kenta udah jelas sekali. Jadi kaki kanan di sela-sela oleh tangan kiri. Tangan kanan di sela-sela oleh tangan kiri. Oleh kaki kanan di sela-sela oleh tangan kiri. Kaki kiri di sela-sela oleh tangan kanan. Nah, jadi menyilang. Ya. Dan di sela-selanya dengan kelingking. Kenapa? Karena jari kelingking itu lebih kecil. Bisa masuk ke bawah-bawahnya. Siapa tahu ada undur-undur di sana sedang bersarang. Tahu undur-undur nggak? Tahu yang Undur-undur bersarang di kaki. Serem banget ya. Undur-undur. Ya maksudnya itu loh, skabimit itu, skabies kan, itu kurang menyela-nyela kakinya. Nah, kan udah selesai tuh apa namanya, wudunya sampai basuh kaki ya. Kita kalau baca pasal ini, pasal ibadah, apalagi membicarakan dosa, itu hatinya lembut sekali, langsung kebayang dosa apa yang pernah diperbuat. Nah, kesempatan nih bulan Rajab nih, kita semua ya harus tergerak juga ya untuk selalu mohon ampun kepada Allah, mumpung bulan istighfar. Saya lanjutin ya 2 pembahasan ini. Cara dan doa setelah wudhu. Ketika engkau telah selesai, maka naikkanlah pandanganmu ke langit dan ucapkanlah. Ini udah biasa kita baca, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta tawwabur rahim. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Biasanya sampai situ tuh. Ini ditambahin nih sama syekhnya. Waj'alni saburan syakuran waj'alni adzkuruka dzikran kasiran wa usabbihuka bukrata wa asila. Ini doanya, aku bersaksi bahwa sungguhnya tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa sungguhnya Muhammad adalah hambamu dan juga utusanmu. Maha suci engkau ya Allah dan pujian bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain engkau. Engkau maha menerima taubat dan maha asih. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk sebagian dari orang-orang yang bertaubat. Nah, ini nih, jarang kadang ngaku dosanya banyak tapi jarang taubat itu. Makanya itu harus berdoa juga untuk bisa kita menyadari kemudian bertobat. Dan jadikanlah aku sebagian dari orang yang bersuci. Dan jadikanlah aku sebagian dari orang-orang yang soleh, amin. Jadikanlah aku orang yang banyak bersabar, banyak bersyukur. Jadikanlah aku berzikir kepadamu dengan zikir yang banyak. Dan bertasbih kepadamu di pagi hari dan sorenya. Faman qara'a hadza da'awat fi wudu'ihi, barang siapa yang membaca doa-doa ini dalam wudunya, maka keluarlah semua kesalahan-kesalahan dari seluruh anggota wudunya. Tangannya yang pernah mengambil bukan haknya, ya, mulutnya yang pernah ngomong gak baik,
kakinya yang pernah melangkah ke tempat maksiat, itu semua berguguran ketika kita membaca doa ini. Dan diberi tanda terhadap wudhunya dengan cincin. Diberikan khatam. Sebenarnya bukan cincin ini. Stempel. Stempelin. Nah, udah. Tangannya, pipinya, mukanya stempelin. Tandanya dia udah ahli wudhu. Dan diangkat baginya sampai di bawah arsy. Pahala wudhunya itu. Terus menerus bertasbih kepada Allah Ta'ala dan mensucikannya, dan ditulis pahalanya tersebut baginya sampai hari kiamat. Dari wudhunya itu sampai hari kiamat. Kalau baca doa ini. Nah, terakhir, 7 perkara yang harus dihindari setelah wudhu. Pokoknya ini setelah wudhu. Di dalam wudhu. Dan jauhilah 7 perkara di dalam wudhumu. 1, janganlah kau kibaskan tanganmu, maka airnya jadi menciprat. Kalau misalnya kita kan pakai tangan, gitu, mentang-mentang airnya banyak, ambil untuk basuh muka, langsung prak. Nah, nggak boleh. Harus dikucurkan pelan-pelan. Gitu. Janganlah kau benturkan wajahmu dan janganlah kepalamu dengan air. Nah, itu tadi. Nggak boleh dicelupin ke dalam airnya. Atau mukanya. Apa itu namanya? Orang nggak punya tangan kali ya. Mukanya begini-begini di bawah keran. Di bawah keran. Nggak boleh. Jadi mesti diusapkan gitu, pelan-pelan, dibasuh, usapkan. Jangan ngobrol di tengah-tengah wudhu. Betul tadi Umu Kenta udah bahas tadi. Jangan melebihi 3 kali ketika membasuh. Itu namanya israf. Berlebihan, kemudian hambur-hambur air. Karena sebenarnya 250 mili air aja sudah bisa membasuh tangan, basuh muka. Kemudian jangan berlebihan ketika mencurahkan air tanpa ada hajat. Betul tadi ya, begitu buka, taruh di gayung misalnya, tutup, buka, tutup gitu. Jangan ngocor baik itunya, kerannya. Jangan berwudu dengan air yang dijemur. Jangan berlebihan, kemudian, oh iya, karena setan tertawa-tawa ya, kalau kita was-was. Kemudian jangan berwudu dengan air yang dijemur di bawah matahari. Air apa yang dijemur di bawah matahari? Namanya air musyammas. Ya kan? Air musyammas. Kemudian yang 7, jangan pula berwudu dari air yang berada di dalam wadah emas. Buset. Kendinya emas. Berapa zakatnya? Kita mau minta zakatnya aja. Nah, ketujuh hal tersebut hukumnya makruh di dalam wudhu. Ya, meskipun enggak. Nah, kalau yang makruh-makruh ini kan orang sufi itu dihindari. Wafil khabar, di dalam hadis disebutkan, barang siapa yang berzikir ketika wudhunya, maka Allah akan mensucikan seluruh jasadnya. Dan barang siapa yang tidak berzikir kepada Allah, maka tidak akan suci kecuali apa yang terkena air saja. Artinya tadi, membersihkan batin, lahir dan batin. Ya kalau wudhu saja tanpa doa ini, jadinya hanya membersihkan fisik saja, tapi tidak membersihkan hatinya. Ya, tadi disampaikan Umu Kenta ya. Nah, sampai situ tuh. Untuk perkara wudhu, perspektifnya Syekh Imam Al-Ghazali. Nah, minggu depan lanjut ke adab-adab mandi. Silakan Mania kalau mau diskusi. Ukti Manda. Selanjutnya, sahabat semua, ada yang kira-kira kita mau lanjut sebagai diskusi
Ada yang ingin ditanyakan mungkin dari materi-materi yang sudah dipaparkan pada pagi hari ini? Baik, ya sudah dapat ada satu orang yang langsung mengacung nih. Baik, kepada Umi Rusmia dipersilakan Umi apa yang ingin dipertanyakan. Tafadhol Umi. Ustazah mau tanya yang tadi yang tentang yang terakhir tadi jauhilah 7 perkara di dalam wudhumu. Yang poin kelima, jangan berlebih-lebihan ketika mencurahkan air. Nah, kalau di sini Ustazah, kalau pas buka tuh airnya dingin banget kan Ustazah. Kita kan nunggu sampai hangat kan itu dibuang tuh Ustazah. Dibuka dulu buang dulu sampai ketemu hangatnya baru kita wudhu. Itu termasuk yang ini enggak ya Ustazah ya? Atau ini hanya untuk pas wudhunya aja. Jadi nah terus kan kita kalau pas ambil wudhu airnya itu ya pasti dikocorin terus karena kalau ditutup pasti langsung dingin gitu kalau heater kami itu Ustazah. Seperti itu Ustazah karena kondisinya juga sedang dingin ya, sedang winter jadi ini termasuk nggak ya Ustazah yang mencurahkan air tuh yang terlalu berlebihan gitu. Itu aja Ustazah. Jazakillahu khairan. Gimana Ustazah, mau langsung dijawab atau pertanyaan lain dulu Ustazah? Ya, sambil nunggu yang lain sambil dijawab, Cek. Kan itu dalam bukunya, jangan berlebihan ketika mencurahkan air tanpa ada hajat. Hajat. Bukan hajat namanya, darurat. Al-hajah qad tanzilu manzilat darurat. Keperluan, kebutuhan Darurat. kadang menempati posisi darurat. Iya. Jadi kalau kedinginan kan jadi malah beku lagi, butuh Waktu lagi. iya. Boleh kasih Ya nggak saran nggak apa-apa itu. Ustazah? Kenapa? Saya boleh kasih saran nggak Ustazah? Iya. Kan airnya kan kita kan punya ember ya Ustazah. Jadi kan kalau kita mau ngitin kan biasa kalau di musim dingin kan kita pasti dingin ya kan, dinginnya kayak air es gitu. Nah, kita kasih ke panci. Kalau saya pancinya dimasak. Jadi sampai keluar ketumbuh apa sampai keluar air panas gitu. Nah, pancinya dimasak kan bisa buat apa gitu. Ini kayak di Indonesia juga. Pancinya Umi. dimasak. Iya. Masak Pancinya airnya, dipanasin. Masak air maksudnya, airnya, masak jadi air. airnya kan nggak mubazir buang begitu, gitu. Jadi bisa kita airnya kita tadahkan, kan dia kan kita nggak Oh, sentuh kan, kita nggak sentuh kan airnya kan, berarti airnya masih suci bisa dibuat minum kan. Kalau oh memang iya. kita mau bikin air teh, kita bisa bikin air teh, ya kan? Kita kan masak teh kan di rumah, masak teh nggak? Enggak. Kalau di Jepang minumannya teh saja, nggak tahu kalau di Indonesia ya. Kalau di Jepang Mas kita itu minumnya teh. tehnya bagus, teh Jepang. Ya, kalau di Ocat, Jepang, ya ocat. kita nggak minum air putih juga minum, tapi kita kebanyakan orang sini tuh minumnya air teh Ustazah. Kalau di Iya. sana teh oca, di sini mah teh rosa. Jadi airnya kalau saya gitu ya, airnya tuh dibuat buat minum gitu ya, dibuat ocha atau enggak saya buat kan kalau kita mau bikin kopi ya kan kita kan butuh airnya. Nah, airnya itu kita Iya, bisa iya. masukin ke air kayak itu. Jadi banyak cara untuk kita menggunakan air itu untuk yang lebih. Kalau saya juga kan saya juga baru tahu yang dari Ustadz Adi Hidayat, baru nonton yang tadi. Jadi kita ngambil air wudhu, biasanya saya ngambil air wudhu juga sama kayak sahabat-sahabat semua gitu. Jadi mubazir gitu. Jadi airnya kebuka begitu. Tapi sekarang pas tadi subuh tadi saya lihat gitu, ternyata kita nggak boleh mubazir. Jadi kita buka, Ya. kita ambil seperlunya, kita tutup lagi gitu. Jadi dia pakai jempol dia tuh, beliau tuh. Pakai jempol beliau begitin terus begitin lagi. Masya Allah, dia ilmunya tuh terus langsung dibasuhkan gitu kan, hidung mulut gitu ya, sampai ke ini, ke hidung terus gitu, Masya Allah. Jadi ya kayak gitu. Saya juga baru tahu ilmunya baru tadi. Tadinya mah sama membajir-bajirkan air. Uminya kita sama. Masya Soalnya Allah. kalau udah ditutup lagi pasti cepet dinginnya itu. Jadinya udah langsung ngocor aja terus gitu. Iya Itu lama gitu. kan bukanya dingin dulu baru angetnya naiknya lama. Nah, jazakillahu khairan. Ya Allah. Ilmu, alhamdulillah ya kita belajar kayak gini dari ustazah, kita mencari referensi. Cuman takutnya gitu awalnya takut ya kan karena kita ya bukan saya aja kali ya, kayak kita kan nggak ada ilmunya,
gitu kan. Terus alhamdulillah saya banyak kenalan ustazah gitu kan, jadi bisa minta tolong ke sini. Nah, bagaimana sahabat yang nggak punya kenalan ustazah gitu kan, mau tanya kemana gitu kan, maksudnya mau cari di Google takut salah gitu kan. Jadi kan kita kan memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabat kita kan, nggak mungkin asal ya, nggak mungkin kita ngambil di Google yang kita nggak tahu kejelasan asal usulnya ini benar atau Betul itu, betul. Ngambil di Google itu harus ada gurunya Ada juga. dasarnya. ya Iya, gitu. betul. Soalnya kan sama juga kita membeberkan aib kita gitu. Kita udah bodoh. Jadi cukup diri kita aja yang tahu kalau kita tuh bodoh. Jadi di depan umum kita usahakan kita jaga marwah kita. Ya kalau keceplosan juga sih ya itu urusan kita sama Allah ya Ustaz ya. Yang penting kita bisa memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Masya Allah. Sahabatku semua, jazakallah khairan kasiran Ustazah ilmunya, Masya Allah. Jadi banyak belajar saya, Masya Allah. Iya, Alhamdulillah. iya. Itu ada chat. Iya. Oh Siapa ya, tuh mau nanya? selanjutnya ada dari Umi Reni ya mau bertanya. Umi Reni, dipersilakan mau bertanya apa? Umi Reni, silakan. Ya, terima kasih Ustazah, terima kasih koreksinya tadi ya. Yang saya mau tanyakan, ini saya pernah dengar itu setelah wudhu, kalau kita baca ayat kursi itu termasuk sunnah. Sunnah membaca ayat kursi diantaranya satu ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, mau tidur setelah wudhu. Dan terus pertanyaan kedua, setelah wudhu kalau kita lap gitu pakai anduk itu katanya makruh. Apa benar keduanya itu Ustazah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Jawab itu yang punya bagian. Ya, Jawab tadi dulu. faedah berapa itu? Yang punya faedah. Gak ada yang. Belum ada ilmunya kali Ustazah. Satu kelompok tuh. Gak apa-apa. Ada Ustazah Neneng. Ini latihan menjawab pertanyaan masyarakat juga kan. Ayo, Ukti Jawab Manda. silakan. Biar ya, Ustazah. Saya belum nemu, belum baca-baca referensinya soal itu, Ustazah. Amimatul Iklilah. Bulani. Kalian ngabsen. Wafifa. Ustazah nyimak lagi di jalan. Fi amanillah, Umi. Bu Eli kumaha damang euy. Bu Yuyun mana Bu Yuyun? Ya Ustazah, nyimak Ustazah. Ya, nyimak saja, Afwan. Sehat itu pada. Alhamdulillah Ustazah. Ustazah berbaik. Sehat Ustazah. Alhamdulillah. Syukur. Ya. Anaknya minta ditemenin. Nyimak. Jadi baca ayat kursi setelah wudhu tuh tambahan tuh. Mungkin ada referensi lain ya, tambahan. Ya boleh saja baca apalagi ayat kursi. Ayat kursi habis ngapain aja boleh dibaca ya. Kayak Al-Fatihah gitu. Boleh. Kemudian kemarin ya udah kayak kita bahas tuh yang habis wudhu, tapi sebelum Mbak Reni masuk. Nah, Umi Tini kemana ya Umi Tini? Iya, Umi Tini apa Bunda. izin? Umi ini untuk Bapak 2 pekan ini lagi ada kegiatan menikah saudaranya itunya keponakannya, bentar saya lihat cat dulu. Nikahin Wiwin. Saudara, menikahkan saudara. Bentar lihat cat dulu, nanti salah baca. Bentar. Saya nggak mau Yang masuk ke menikahnya salah. Wiwin yang izin Umi Tini berarti menikahkan Bukan, Ustazah bukan Wiwin. Ustazah. Afwan, sebentar Ustazah. Iya. Hari Jumat dan Sabtu Umi izin tidak hadir di kelas fikih
kelas hafalan perkataan dan bahasa Arab. Atau apa namanya, karena Umi ada keponakan yang menikah dan Umi tim panitia. Insya Allah acara berurutan dari Kamis sampai dengan Sabtu, pengajian siraman Siap. Midodareni resepsi. Nah itu. Oh, Ya, ya. Bidadari. Nggak Orang ngerti Jawa. saya Midadoreni itu nggak ngerti. Malam Midoreni. Bidadari. Malam Ya, Bidadari. Midodareni. Masya Bidadari. Allah. Tuh. Bidadari. Bahasa mana itu saya nggak ngerti tuh, Masya Allah. Itu Kalau orang biasanya Lampung tradisi Jawa. Jawa Mulimperadai. Bu. Kalau Lampung. Oh, Masya Allah, iya itu. Pokoknya itu. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do ya Ustazah. Bidadari. Bidadari. Malam bujang gadis begitu Ya, ya. katanya dari hari Kamis Jadi sampai Sabtu. bidadari maksudnya. Beliau Didandani Nah, jadi emang kita boleh bidadari. ngikut itu, bujang gadis, malam bujang gadis. Kalau di Kan udah nggak kalau di bujang adat nggak. Lampung itu kayak gitu saja. Ada namanya muli mekanai gitu loh namanya. Tapi nggak tahu tuh nggak pernah ikut. Oh, beda lagi. Ustazah Neneng bukannya orang Lampung. Iya orang Lampung. Cuman kan saya bukan suku Lampung. Tapi kalau Oh, misalnya di aslinya Jawa ya? aslinya Sunda ya. Oh, Suku Sunda. aslinya. Pakai nanya ya orang Kalau namanya biar Neneng. Ustazah ngasal nih. Lah kayak saya kan. Kan ada juga tuh yang nanya orang suaranya, hayo tebak, aku asalnya dari mana? Jelas kalau dari Jawa gitu kan, orang ngebahas. ya kalau apa namanya ya kalau misalnya nggak ada namanya mencirikan orang Sunda ya orang bisa nebak apa aja kan kadang-kadang kan ngomong Jawa ya apalagi dengan murid-murid sini ngomongnya Jawa kan. Saya orang Jawa. mana? Ayo, nggak ada yang tanya saya. Orang Jepang. Arigawa, Benar, Nagawa, arigato hai. Iya. Orang Ya, Jepang jadi sukunya tadi- Jawa. Jadi tadi Ustazah Neneng back to pertanyaan bahwa membaca ayat kursi boleh kan? Ya kalau Kemudian- masalah dari kebaikannya kan baca ayat kursi itu kan baik, apalagi ibaratnya kan setelah berwudu kan waktu yang baik juga untuk berdoa. Tapi kalau Iya. untuk masalah dalil gitu ya, keutamaan membaca ayat kursi di waktu ini tuh sebenarnya ya belum ada dalil. Ya saya belum menemukan dalilnya sih, ibarat kalau misalnya ada dalil yang menyatakan keutamaan khususon gitu ya, ayat kursi gitu ya, khususonnya gitu. Nah itu makanya itu Reni udah menemukannya. Oh ya. Makanya ada tambahan gitu saya bilang. Nah terus yang kedua itu Ustazah Neneng apa tadi? Gimana tuh? Oh, mengusap itu ya. Mengusap. Saya pernah baca di apa namanya kalau di buku fikih itu memang ada yang pernah karangan siapa ya? Nah itu memang apa namanya makruh. Tapi saya juga pernah baca di kata Imam Nawawi itu dalam salah satu kitabnya kalau nggak salah Al-Majmusarah gitu. Al-Majmusarah. Di Imam Nawawi mengatakan di kitab Al-Majmusarah Muhajjab itu mengelap atau apa ya mengusap air wudhu gitu kan ketika pakai handuk setelah berwudhu itu memang hukumnya makruh gitu kan karena kan begini kan ada dalil yang mengatakan kalau ketika kita berwudhu itu air wudhu itu membersihkan segala dosa yang mengalir begitu ya. Jadi misalnya ketika kita membasuh muka itu kan berarti menghapus segala dosa yang di muka, misalnya di situ dosa mata, misalnya dosa hidung, dosa mulut, dan seperti itu ya mengibaratkan setiap tetesan air yang mengalir. Jadi jangan diseka gitu kan supaya apa? Supaya memang berguguran itu si dosa-dosa begitu ya kan. Tapi dalam kondisi tertentu juga saya juga pernah dengar UAS ya Ustadz Abdul Somad dalam petuahnya gitu mengatakan kan yang di buku fikih yang tebal itu di pondok pesantren itu juga beliau mengatakan kalau misalnya dalam kondisi tertentu misalnya cuaca dingin gitu kan itu diboleh-bolehkan saja. Memang kan kalau masalah hukum makruh itu tidak sampai tingkat keharuman tetapi maksudnya lebih utama kalau itu tidak dilakukan seperti itu ya kan. Tapi kalau misalnya kita melakukan kan tidak sampai tingkat berdosa gitu kan tidak sampai haram di situ. Ibaratnya gitu aja keutamaan untuk tidak menyeka air wudhu gitu kan jadi biarkan dia kering alami saja jadi tidak menyeka apalagi kalau misalnya kita ngelap sampai dia pakai handuk kan langsung hilang
Atau bisa jadi dikhawatirkan di dalam handuknya itu kita sudah bersih, sudah suci, bahkan malah anduknya yang tidak suci begitu. Nah, begitu saja. Ya, Ya, ada terima tambahan kasih lain? Ustazah penjelasannya. Ya, jazakillah khairan, Ustazah Nenek. Ya, ada lagi sahabat yang mungkin ingin ditanyakan dari kaidah yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini, materi-materi yang sudah dijelaskan. Karena pekan depan kita mau masuk ke yang baru ya, ke adab mandi ya. Setelah ini. Iya, ada pada mandi. Siap, lanjutkan. Oh ya Ustazah, itu berarti sebetulnya kalau kita sebahasa habis wudhu itu nggak boleh ngibas-ngibasin tangan tuh nggak boleh ya Ustazah? Ngibas-ngibasin air. Tadi itu ngibasin air yang sedang Iya, yang sedang ada wudhu. perkara yang Yang harus dihindari itu Kan. ngibaskan tangan itu yang ada airnya itu loh. Hmm. Tadi kan saya bilang ceprok gitu. Iya, kadang-kadang maksudnya suka suka kebiasaan. Iya, artinya Kalau ya, kalau misalnya tangan ini membawa air untuk basuh muka ya diratakan saja dengan baik. Jangan digini-gini kan mentang-mentang banyak airnya terus dikibas-kibaskan saja air itu ke mukanya, ke tangannya. Oh iya, enggak kalau Nah, itu yang maksudnya nggak berarti boleh kalau maksudnya. setelah wudhu nggak apa-apa kan Ustazah? Maksudnya setelah selesai wudhu terus kan masih kayak tangannya kayak basah banget terus kita begini itu boleh nggak Ustazah? Iya boleh. Ya nggak apa-apa berarti. Iya. Oh iya, baik. Oke, sahabat yang lain ada yang ingin ditanyakan mungkin sahabat yang sedang menyimak ini. Kemarin juga kita bahas tuh kan kalau misalnya kita nggak boleh melap bekas air wudhu di muka, di wajah, di tangan. Sementara kita kan takut eh, apa mukena itu basah Berjamur kan juga. kalau mukanya kalau muka kita basah, mukenanya terus nanti basah, terus setelah pakai nggak dijemur kan nanti banyak mutiaranya itu. Makanya berarti tandanya wudhunya itu jauh sebelum waktu sholat. Kecuali memang udah Iya. nenek-nenek, udah uzur yang kalau wudhunya terlalu jauh dari waktu sholat nanti kentut gitu kan, buang angin lagi, cepirit lagi, ya ya sudah itu mah memang sudah dari sononya begitu ya udah wudhu terus sholat ya nggak apa-apa, yang penting sering-sering ganti mukena gitu, jangan sampai 2 minggu gak ganti Langsung kuning. Iya, betul. gitu. Baik, Ustazah. Jadi tidak sampai derajat nggak boleh ya, artinya haram gitu, tapi hanya sampai makruh saja. Kalau orang sufi ya nggak melakukan hal yang makruh, berarti dia memang membiarkan air di mukanya itu mengering dengan sendirinya. Demikian. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudahan ya Ustazah. Masya Allah. Ustazah, berarti kalau misalnya kita adalah orang yang ingin selalu menjaga wudhu nih misalnya Ustazah ya kan, saya dulu punya teman dari pesantren waktu dulu kuliah, dia selalu begitu kan, jadi begitu dia tiba-tiba batal kentut atau apa langsung ngambil wudhu, meskipun itu bukan waktu sholat ya, selalu terus jaga wudhunya. Iya, betul. Gitu. Terus kemarin itu saya sempat lihat di Instagram ada orang yang dia itu kebetulan mungkin seperti influencer ya Ustazah. Tapi dia muslimah, jadi dia ceritanya kalau malam kan dia selalu jaga wudhunya, sebelum tidur dia selalu wudhu dulu, tapi habis itu dia pakai skincare gitu. Nah sebelum apa, nah kan kalau mau pakai skincare itu kan harus kondisinya kering ya Ustazah, jadi langsung dikeringkan dengan handuk, itu nggak apa-apa ya Ustazah ya berarti ya Ya hitungannya? nggak apa-apa, sebenarnya makruh itu kan bukan untuk untuk orang-orang yang mau naik kelas nih. Masya Makanya Allah. itu bukan hal yang haram kan, bukan hal yang haram dilakukan. Gak apa-apa. Baik, apa-apa berarti. Ya baik. Jazakillah khairan katsiran Ustazah atas penjelasannya hari ini. Ahlan Baik. wasahlan. Baik, sahabat semua ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, apa kita akhiri saja kelas pada pagi hari ini? Padahal masih banyak Tumben nih baru waktu. jam setengah Iya, 12. makanya masih jam segini loh. Jam di sana jam berapa? Sini jam 11 Jam setengah di 12. sini masih jam setengah 11, Ustazah. Setengah 11. 10.30, iya. Ini setengah Iya. satu. Saya kan Indonesia Barat, Indonesia Tengah. Kenapa? Jadi beda jam. Iya, Ustazah. Ya makanya Ustazahnya nanya sekarang jam berapa di kita, Eyang. Beda jam. Beda Saya kan jam. ada di KL. Wes. Oh, gitu. Masya Allah. Kita saja izin bertanya. Ya. Oh iya, Kita baik, Pak ya Fadli. dari Kampung Lombok. Hidayatul Hidayah ini Waalaikumsalam. dari bab wudhu sampai ke bab apa Ustazah? Kenapa? Bab wudhu sampai bab apa? Bab wudhu sampai bab apa? Gimana? Bab wudhu sampai bab apa? Ya, maksudnya habis dari bab wudhu terus ke bab sholat. Gitu saya. Lah, itu bab mandi itu di kitab. Oh, bab mandi ya? Enggak, soalnya saya Iya, punya mandi bahasa juga. Arab semua. Beli kemarin Oh, itu. aplikasinya nggak punya ya, Umi? Saya kan ada pakainya aplikasi yang iPhone. udah di Beli Enggak, Android yang kok. cuman baru sampai di 30, Word. baru belum sampai semua. Umi Nurbaiti baru sampai 30. 130 ya. Oh, Iya, gitu. nanti adab mandi, kemudian ada adab untuk masuk dan keluar masjid. Oh, Oke. Iya. terus nanti kita juga yang gituin. Enggak bukan Iya. saja. Kan yang Bidayatul Hidayah kita kata Ustazah. Yang ini. Iya, ntar ngaji yang lain juga. Kalau saran, kalau bisa dikasihnya sepekan sebelum ini. Jadi kita bisa cari referensi yang Udah kan emang seminggu Kan ya. udah sama Umi ya. enggak sampai seminggu. Umi Yusnia enggak sampai. Kan bisa lihat di list loh, kan ada tuh udah dikasih listnya. Iya, sebenarnya list Iya, absensi yang Ya, menentukan. list absen tuh. ya? Iya, di list absen udah ada itunya. Nomor List yang- berapa tadi kaidahnya. Ya, Tapi kan udah di kita absen. nggak di kelas ini doang, ada kelas-kelas lain. Jadi kan lupa untuk ngecek Iya, kelas betul, ini. lah, betul Ustazah. Lah, aku tuh menyindir kok malah malah betul-betul. Maafkan kami Ustazah. Enggak, pengennya sih lebih maksimal lagi gitu ya, sahabat-sahabat gitu ya. Jadi bisa cari Alhamdulillah. referensi yang ulama-ulama yang ini gitu. Bisa kalau misalkan ya nggak bisa 2, bisa 1 aja nggak apa-apa. Yang penting di dalam bab 1 itu kita maksimal gitu. Jadi diharapkan semuanya gitu maksimal gitu. Yang penting ya bisa ditambah-tambahin gitu referensinya. Kalau misalkan nggak mengerti, boleh tanyakan Ustazah. Ustazah, Masya Allah. ya Ustazah ini
Masya Allah. Sama Ustazah Enok ya, semua sahabat. Emang Mutia Abdul Razak ya. Minta sama beliau apa rujukannya kemana, biar kita nggak salah jalan, kita biar jalannya lurus aja, tanyakan ke beliau kita pakai rujukan apa, insya Allah. Tapi kemarin sih udah dikasih tahu ya, Ustadz Hadi Hidayat, Abdul Somad, yang seperti ya itu. Buya Yahya juga. Ya, Iya, tuh. ya, betul. Jadi lebih apa? Maksudnya kalau misalkan semuanya mencari referensi nggak kebanting gitu. Jadi yang cari referensi bagus, yang nggak mencari referensi cuma segitu-segitu aja. Jadi apa namanya diusahakan semua bisa maksimal gitu mencari referensi. Jadi tidak terlihat kalau ini hanya membaca. Yang ini benar-benar mencari referensi gitu. Saya kemarin hanya membaca, Ustazah. Saya juga cuma baca, Ustazah. Saya sebetulnya udah nyari referensi, cuma lupa begitu mau diomongin. Virusnya jangan berbohong dirimu. Oh, cari referensi terus beliau dibaca. Yang ngajarin saya Ustazah ke Abu Yahya. Saya bilang ya. Iya. Saya bilang ya saya udah ke Adi Hidayat. Saya bilang gitu ke Ustadz Adi Hidayat. Terus waktunya juga kan nggak ada. Itu juga alhamdulillah subuh bisa lihatnya. Jadi subuh coret-coret deh semua. Numi kelasnya 80. Kita 8, Numi 80. Masya Allah. Masya Allah. Ustazania berapa derajat di situ sekarang? 5 Ustazah. 5 derajat Celcius, Umi. Naam. Kemarin-kemarin Masya Allah. Tapi Umi Nia mah masih di kota rumahnya, jadi nggak begitu dingin, nggak seperti di daerah. Kalau di daerah tuh dari bukan Nago ya, di apa sih Akikaken tuh, itu yang berasnya enak-enak tuh, gitu. Berasnya enak. Di Umu tuh minus ya Umu ya? Kalau saya kan di apa walaupun itu kan di deket laut, jadi nya doang yang dingin. Masih hangat ya berarti. Tidak ada saljunya mah, nggak ada. Cuma dingin aja, Masya Allah. Angin. Tapi ikannya enak-enak, Masya Allah. Siapa yang mau ke sini nanti disediakan ikannya. Manis. Sampai Jakarta nggak nyampe ya? Busuk. Di daerah saya tuh iya ikannya enak, itu terkenal ikan. Masya Allah. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, berarti kita akhiri saja mungkin Ustazah ya. Masih jam segini. Ya, silakan diakhiri saja. Baik, Ustazah. Ya, sahabat semua, mari kita akhiri kelas pada pagi hari ini dengan mendengarkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Neneng Herlina. Kepada Ustazah Neneng, dipersilakan. Terima kasih, Yofinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li zalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk, dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa darinya, dan ajarkanlah apa yang tidak kami ketahui darinya. Dan berikanlah kami rezeki membacanya sepanjang siang dan malam, serta jadikanlah ia hujah penolong kami. Wahai Allah, Tuhan semesta alam. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fid dunya. Tawassalna bita'allumin wa tawassalna bita'allimin antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang telah Engkau ajarkan pada kami. Ya Allah, berilah kami pengetahuan terhadap apa yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, berilah pemahaman pada kami dan pada keluarga kami, serta para kerabat kami dalam memahami agama. Kami bertawassul dengan belajar. Kami bertawassul dengan mengajar, agar Engkau beri kami rezeki yang luas dan agar Engkau beri kami rezeki amanah. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami pulang ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan kasiran kepada Ustazah Neneng Herlina yang sudah membawakan doa penutup pada pagi hari ini. Ya, jazakillah khairan kasiran kepada sahabat semua yang sudah mengikuti kelas pada pagi hari ini, dan kepada yang bertugas sudah membagikan materinya juga. Jazakillah khairan semuanya, jazakumullah khairan kasiran. Semoga apa-apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini seperti tadi bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ya, ada kata-kata lagi Ustazah untuk sahabat-sahabat semua sebelum kita tutup? Sudah? Baik, kalau begitu. Baik, Ustazah. Iya, terus seperti biasa saya ingatkan kembali ya kepada sahabat-sahabat semua yang mendapatkan untuk membagikan bacakan materi pada kelas kita selanjutnya. Jangan lupa persiapkan dirinya, dilihat lagi materi apa yang akan dibawakan. Semoga sudah dipersiapkan tambahannya materinya yang akan dibawakan kepada kita semua ya, sahabat ya. Baik, untuk kurangnya saya mohon maaf atas segala sedikit. Bagi sahabat yang tertinggal, sahabat yang berkendala, diharapkan 3 hari sebelum 3 hari sebelum hari Jumat sudah memberi kabar. Jika keadaan emergensi seperti sahabat kita Katarina
Umi Katarina yang yang mengabarkan karena keperluan mendadak. Afwan Ustazah digantikan oleh Ustazah ya. Jika mendadak soalnya Afwan karena keterbatasan ilmu kita gitu ya. Jadi harap Ustazah yang menggantikan. Gitu ya sahabat semua. Jadi sahabat semua juga harus mempunyai marwah ya, harus mempunyai tanggung jawab, mempunyai tanggung jawab kita. Jadi jangan kita menyia-nyiakan ilmu yang sudah Ustazah amanahkan kepada kita. Jadi tidak boleh bermudah-mudah, tidak boleh bersantai-santai. Ilmu itu harus dimanfaatkan. Itu aja ya sahabat semua ya. Baik, jazakallah khairan katsiran. Mungkin tambahannya Masya Allah. Baik, kalau segitu mari kita akhiri kelas kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama, istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, jazakumullah khairan katsiran sahabat semua yang sudah hadir. Semoga sahabat semua sehat selalu. Jangan lupa hari Jumat Al-Kahfi. Semoga semuanya senantiasa diberi nasihat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustazah.